Halo teman, terima kasih sudah mampir dan subscribe channel Gila Novel. Mari silahkan dilanjut nontonnya. Bab 76. Tiba-tiba rasa sakit menyerang membuat Jessica tercengang. Robert bahkan berani memukulnya dan itu adalah di tempat yang sangat istimewa. Wajahnya langsung memerah dan perasaan aneh tidak bisa dijelaskan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya dari belakang. Kencangkan. Kubilang kencangkan. Kata Robert lagi, tangan langsung memencet dan menopang pinggang Jessica. Seperti ini, berdirilah seperti ini. Akhirnya, dia memegang bahu Jessica dan perlahan-lahan membukanya, membuat sedikit perubahan sudut. Baiklah, mulai pukulan. Perhatikan lutut kanan dan tingkat pembengkokan. Setelah selesai berbicara, Robert mundur satu langkah dan memberi isyarat kepada Jessica untuk memukul bola. Kok begini? Jessica tiba-tiba tidak bisa berpikir dengan jelas atau mungkin dia tidak berpikir sama sekali. Dia hanya berdiri seperti yang Robert katakan, kemudian menggunakan tongkat golf untuk memperbaiki posisi bola terlebih dahulu sebelum memukul secara perlahan. Mesin pengiriman bola tidak memiliki dudukan bola, yaitu alas kecil yang dipasang di tanah yang bisa mendongakkan bola golf sedikit, sehingga pemain dapat memukul bola dengan lebih baik. Biasanya digunakan ketika memukul bola jarak jauh. Jessica belum pernah mencobanya. Dia harus menggunakan tangan untuk bermain golf sebagai bentuk pelampiasan dan tidak ingin mengerahkan terlalu banyak tenaga. Sebelum memukul bola, kebiasaan dari Jessica adalah menyentuh bola terlebih dahulu dengan tongkat golfnya dan membiarkannya bergerak sedikit. Bola ini terbang lebih dari 100 meter. Kamu benar-benar bodoh. Jika kamu tidak pandai dalam olahraga, jangan bermain golf. Robert berkata sambil memeluk Jessica, aku akan mengajarimu lagi. Tekuk sedikit kakimu, luruskan kedua lengan, seperti ini. Robert kembali memeluknya dan memukulnya satu kali lagi. Pukulan ini melesatkan bola hampir 400 meter, tentu saja ini perkiraan. Meskipun jaraknya sangat jauh sehingga hampir tidak bisa dilihat, lapangan golf sangat rata dan luas. Sekilas bisa dilihat begitu luasnya. Kamu coba lagi. Robert mundur satu langkah lagi dan berkata. Kemudian tiba-tiba, plak, Robert memberikan tamparan keras lainnya di pantatnya. Kencangkan sedikit. Apakah kamu memiliki inklinasi anterior pelvis? Jika kamu sakit, berobatlah. Kata-kata Robert ini terdengar seolah merendahkan. Fenomena patologis dari posisi pelvis yang berpindah, gejala yang umum adalah penonjolan belakang panggul dan perut bawah yang tetap menonjol ke depan. Sebenarnya Jessica tidak memiliki masalah tersebut, Robert sengaja mengatakannya. Dia benar-benar seperti seorang pelatih yang memiliki emosi tinggi. Wajah Jessica memerah lagi, hampir semerah darah. Namun, dia tidak membantah Robert, melainkan menarik napas dalam-dalam dan menatap bola dengan kepala menunduk. Pada saat ini, Robert perlahan mengangkat kepala dan melirik. Dia memperhatikan sisi lapangan dengan tatapan sampingnya, melihat dua orang pria berjas hitam yang berdiri jauh di sana, yaitu pengawal Jessica. Salah satu dari mereka sudah mengeluarkan ponselnya, sedang melakukan telepon. Robert hanya ingin melihat apakah mereka akan menelepon atau tidak dan kapan mereka akan menelepon. Sebelumnya, Robert telah memperhatikannya saat pertama kali memukul Jessica, tetapi saat itu mereka tidak menelepon seakan mereka belum pulih dari keterkejutan melihat ada orang yang berani melakukan hal itu pada putri besar mereka. Mereka sangat terkejut. Kali ini, Robert kembali memukul Jessica. Akhirnya mereka mulai bertindak. Robert tahu kepada siapa mereka menelepon, bahkan dia tahu apa yang akan mereka katakan. Di sisi utara lapangan golf tepatnya di sebelah mobil wisata. Setelah kedua pengawal melakukan percakapan singkat, yang lebih tinggi dan berbadan besar di antara mereka mengeluarkan ponsel dan menekan sebuah nomor. Hai, Nyonya, ini aku. Ya, Nona pergi bermain bola di Tarsa, pagi-pagi sekali sudah datang. Tidak begitu berarti, hanya saja. Nona bertemu dengan seorang pria muda, mungkin di awal 20 tahun, kami tidak mengenalnya dan belum pernah melihatnya. Kami tidak dengar apa yang mereka katakan. Kamu tahu, Nona Jessica suka bermain sendiri dan tidak membiarkan kami terlalu dekat. Iya, pria itu tiba-tiba saja memeluk Nona dan Nona juga. Dia malah bercanda dan tertawa dengan pria itu. Benar. Dia bahkan memukul pantat Nona seolah-olah dia sedang mengajarkan gadis itu bermain bola. Benar. Dia sangat muda. Sepertinya hari ini Nona datang hanya untuk menunggu dia. Baik Nyonya. Pengawal berbadan tinggi mengakhiri panggilan teleponnya,
kemudian berbalik dan berbisik kepada pengawal di sebelahnya, Nyonya meminta kita untuk tetap berjaga-jaga, nanti Nyonya akan datang sendiri. Jika pria itu pergi, kamu ikuti dia. Area C, posisi nomor 15. Kamu benar-benar bodoh ya. Idiotkah? Golf pun seharusnya sudah kamu mainkan selama beberapa tahun kan? Robert kembali mengomel pada Jessica sebelum dengan kasar menarik lengan Jessica untuk menyeretnya ke sisi lain, kemudian merebut tongkat golf dari tangan Jessica dan berdiri di posisi Jessica. Lihat, aku akan memukul sendiri. Perhatikan gerakanku, kata Robert, sementara mesin otomatis melempar bola lagi. Tanpa jeda sedikit pun, Robert langsung berbalik dan mengangkat tongkat golf, mengayunkannya ke bawah. Golf bukan hanya olahraga yang memerlukan pukulan jauh, tetapi juga membutuhkan pukulan yang akurat. Namun sekarang Robert hanya perlu memukul cukup jauh, jadi cukup melakukan pukulan tanpa perlu berpikir banyak. Dok, bola ini juga dipukul dengan jarak lebih dari 400 meter, mungkin merupakan pukulan terjauh yang dilakukan oleh Robert hari ini dan hampir mencapai batas maksimal Robert. Hari ini tidak berangin, bola golf ingin mencapai jarak terjauh, misalnya ingin memecahkan rekor dunia, tidak akan mungkin dilakukan tanpa angin. Jessica menengadahkan kepala dan melihat bola terbang jauh sekali. Tangan kanannya tanpa sadar menggenggam lengan kirinya. Karena Robert baru saja menariknya dengan cukup kuat, rasanya agak menyakitkan. Ayo, giliranmu. Robert kembali memberikan tongkat golf kepada Jessica, sementara dia menggeser dirinya ke samping. Jessica berjalan ke posisi bermain golf, menunjukkan sikap persiapan yang hampir standar. Dia bergerak sedikit lagi, tetapi malah tidak begitu standar. Berapa kali aku harus mengatakannya padamu? Kendalikan dirimu sedikit. Kendalikan dirimu sedikit. Kamu merasa dirimu lebih unggul ya? Plak. Robert memukul Jessica untuk ketiga kalinya. Wajah Jessica memerah dan bernapas tidak stabil, kemudian berbisik lembut, aku tahu sekarang. Selama setengah jam berikutnya, kedua orang tersebut tampaknya telah lupa mengapa mereka bertemu hari ini. Robert serius mengajar Jessica bermain bola. Awalnya dia berbicara dengan sangat terkendali, tetapi kemudian menjadi semakin keterlaluan. Dia hampir menyebut Jessica yang berpendidikan tinggi, berpengetahuan luas dan berwawasan menjadi seolah-olah memiliki kecerdasan yang terbatas sampai seakan-akan memiliki kemampuan belajar negatif. Jessica juga terlihat sangat serius. Belajarlah dengan serius bermain golf bersama Robert. Lagi pula, jangan banyak bertanya, lakukanlah seperti yang dikatakan oleh Robert. Jika tidak bermain dengan baik, dia akan dimarahi dan terkadang bahkan bisa dipukul. Sungguh kagum aku padamu, silakan bermain. Aku akan menonton dari belakang, istirahat sejenak. Robert melirik jam tangannya, lalu berjalan ke belakang. Di belakang meja servis ada sofa serta meja kecil yang di atasnya juga ada piring buah dan minuman apapun. Ini adalah tempat rekreasi bagi orang kaya, jadi layanannya tentu saja sangat baik. Robert duduk di sofa belakang sambil mengangkat kakinya, menatap ke depan beberapa meter, ke meja bola yang dimainkan oleh Jessica. Jessica memukul bola lagi, sekali, dua kali, tiga kali. Pukulan bagus. Ada kemajuan. Robert tiba-tiba memuji dengan antusias. Jessica berhenti, menopang tongkat golf dan membalikkan badan untuk melihat Robert, aku tidak bodoh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik lagi. Kali ini, posisi persiapannya tidak standar lagi. Robert langsung berdiri dan berjalan mendekat sebelum memukul dengan keras, kemudian memeluk Jessica. Dia memegang gagang tongkat dan berkata, ayo, aku akan mengajarimu sekali lagi. Terakhir kali ya. Kata-katanya terdengar seperti hampir mati kesal dengan murid ini. Dia bahkan hampir menggertakkan giginya. Ayunkan tongkat. Plak. Kali ini, bola terbang hampir 400 meter. Sebelumnya, prestasi terbaik Jessica hanya bisa mencapai lebih dari 200 meter. Sudah, jangan main lagi. Robert menatap bola yang jatuh ke tanah, melepaskan Jessica dan berbalik padanya. Kamu akan pulang. Ada urusan mendesak. Tanya Jessica. Bukan urusan yang mendesak, kata Robert sambil melirik jam tangannya, kemudian melihat ke arah Jessica, kurasa ibumu sudah membawa orang untuk menangkapku. Setelah Robert selesai berbicara, dia seperti tidak sengaja melirik ke kejauhan dan berbisik, aku telah menyadari sebelumnya bahwa mereka sedang menelepon. Wajah Jessica berubah drastis. Dia melihat ke arah yang tampaknya tanpa sengaja ditunjuk oleh Robert dan langsung memahami semuanya. Pengawal mengkhianatinya.
Sepertinya ibu sudah tahu dia sedang bermain bola dengan seorang pria di sini dan telah ada kontak fisik yang tidak biasa. Ini pasti akan membawa orang datang dengan niat membunuh. Lalu, bagaimana ini? Pada saat ini, Jessica sangat gugup. Ayo kabur. Lari dulu, jangan sampai orang lain mengejarmu, kata Robert sambil tertawa seolah-olah dia merasa ini sangat menarik. Lalu dengan senyuman dia bertanya dengan suara rendah, mau kabur bersamaku? Bab 77. Kabur bersamamu. Jessica langsung terperanjat dan melihat Robert dengan tidak percaya. Emosinya tertulis di wajahnya yang lebih tegang dari sebelumnya. Dia tidak hanya tegang, bahkan bisa dikatakan takut. Di luar, dia adalah wakil presiden senior grup Makmur Jaya, seorang wanita tangguh yang berbakat dan berani, yang dihargai oleh semua orang, sebagai penerus grup Makmur Jaya. Dia hampir sempurna, baik itu penampilan, latar belakang keluarga, kemampuan atau pendidikan, semuanya tak tercela. Namun dalam rumah, dia takut kepada orang tua, terutama ibu. Rasa takut ini mirip dengan rasa takut anak-anak di sebuah keluarga besar terhadap kakek mereka, seperti di keluarga Angkirawan. Selain Lina, tidak ada seorang pun yang tidak takut pada kakek di rumah, termasuk James. Tetapi meski dia adalah James, dia takut kepada kakeknya dan tidak ingin mengecewakan kakeknya, hanya saja tetap ada batasnya. Bedanya, Jessica sudah terlalu dibatasi sejak kecil yang menyebabkan dia sudah mempunyai kepribadian yang berusaha untuk selalu menyenangkan orang lain. James juga telah melakukan kesalahan. Meski dia tahu itu salah, dia tetap melakukannya. Saat itu, dia berpikir selama tidak tertangkap, semuanya akan baik-baik saja. Jika tertangkap, dia hanya perlu minta maaf dan mengakui kesalahannya. Akan tetapi, Jessica tidak membiarkan dirinya membuat kesalahan. Alasan mengapa dia tidak memperbolehkan dirinya membuat kesalahan, biasanya karena takut mengecewakan orang di sekitarnya. Di perusahaan, dia takut mengecewakan para pemegang saham, dan di rumah, dia takut mengecewakan orang tuanya. Dia telah menunjukkan prestasi yang luar biasa sejak kecil, begitu luar biasa sampai orang tidak mengizinkan dia memiliki kekurangan. Saat Robert bilang ibunya akan segera datang ingin menangkap Robert atau bisa dikatakan menangkap mereka berdua, dia langsung memikirkan berbagai konsekuensi mengerikan. Ibunya tidak mengizinkannya untuk pacaran secara bebas. Dia tidak boleh terlalu dekat dengan laki-laki sebayanya secara diam-diam. Sebagai penerus grup Makmur Jaya, pasangan hidupnya di masa depan haruslah seseorang yang telah disetujui oleh keluarganya. Hanya setelah keluarganya puas, dia baru bisa membuat pilihan selanjutnya. Yaitu perlu melakukan penyaringan di rumah terlebih dahulu, memilih beberapa orang yang menurut rumah layak untuk Jessica, kemudian membiarkan Jessica memilih dari beberapa orang ini. Dia tidak memiliki kebebasan sama sekali dalam hal ini. Hari ini, perilaku dia bersama Robert di lapangan golf, tidak diragukan lagi begitu Robert tertangkap oleh keluarga Tan, dia pasti akan diancam dan dipaksa. Sebenarnya ini juga tidak ada apa-apanya. Karena kedua orang tersebut tidak berpacaran. Akan tetapi, masalahnya adalah, kebenaran, lebih menakutkan daripada dua orang yang sedang jatuh cinta. Jessica khawatir, jika Robert dalam ancaman dan mengungkapkan alasannya datang ke sini, mengungkapkan rahasia itu akan menjadi bencana baginya. Setidaknya dia sendiri berpikir itu adalah bencana. Seorang gadis baik-baik yang dari kecil telah memiliki wibawa, seorang gadis yang sangat sempurna dan luar biasa ternyata adalah wanita semacam itu. Seberapa tinggi posisi yang pernah dia capai jatuh hingga hancur lebur. Sungguh, Jessica tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi orang-orang di sekelilingnya setelah rahasia itu terungkap. Robert mengatakan dia ingin kabur. Jessica masih takut. Dia merasa lari tidak akan menyelesaikan masalah. Siapa Robert? Dia sudah menggunakan kekuatan keluarga Tan untuk menyelidikinya sebelumnya. Jika dia bisa mencarinya, ibunya juga bisa. Ibunya akan tahu siapa Robert. Dia akan menemukan Robert. Sekarang, Robert tidak hanya kabur sendiri, tetapi juga bertanya apakah dia ingin ikut. Jessica benar-benar terkejut. Bukankah itu akan semakin sulit untuk dijelaskan dan bahkan sulit untuk menipu dengan cerita bohong? Meskipun tahu ibunya membawa orang datang, dia tetap memilih untuk pergi dengan seorang pria. Ini adalah sesuatu yang tidak berani Jessica pikirkan. Apakah kamu berencana untuk terus hidup seperti ini? Sepertinya Robert tahu apa yang ada di pikiran Jessica. Dia meremas tangannya, kamu sudah berusia 27 tahun. Bukan 7 tahun. Kamu adalah seorang dewasa yang memiliki pemikiran dan kepribadian yang mandiri. Kamu bukan boneka. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan menderita depresi. Tapi aku
Jessica mengerti Robert sedang berbicara tentang sesuatu. Kuperkirakan ibumu akan tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Aku bisa pergi saja, tapi bagaimana denganmu? Sudahkah kamu memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada ibumu? Kata Robert lagi. Aku. Jessica mengulangi kata, aku, 3 kali. Namun dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Kita pergi menyembunyikan diri dulu, kemudian memikirkan caranya. Setelah semuanya tersusun, mudah untuk menjelaskan setelah kembali. Aku. Masih bisa apa? Aku. Ada beberapa hal harus ada pertama kali, kata Robert sambil menatap mata Jessica. Seperti yang pernah kamu tulis di postingan forum, kamu hidup dengan begitu lelah, kamu seharusnya melepaskan beban, berani melangkah pertama kali. Kamu ingin terus menekan diri seperti ini. Kamu ingin hidup selamanya untuk orang lain. Orang tua kamu selalu benar. Apakah kamu merasa kalau kamu seperti ini, kelak benar-benar bisa menjalankan perusahaan dengan baik? Robert terus menatap mata Jessica. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Robert melepaskan tangan Jessica. Lupakan, aku pergi dulu, katanya, kemudian berbalik dan pergi. Dia tidak bisa berjalan karena tiba-tiba Jessica mengangkat tangannya dan menarik pakaiannya dari belakang. Robert menoleh untuk melihatnya. Aku akan pergi bersamamu. Jessica memberanikan diri untuk mengatakan itu. Setelah kalimat itu terucap, ekspresinya langsung berubah dari tegang dan panik menjadi tenang. Seperti melompati rintangan mental dalam sekejap, dia telah melakukan perubahan dalam dirinya. Ayo kita pergi bersama. Ujar Jessica dengan kalimat yang dia ucapkan sendiri lagi. Seakan memberimu semangat, meneguhkan pikiran sendiri. Dia mengambil 2 napas dalam, lalu memutar kepalanya melihat 2 pengawal di kejauhan dan mengeluarkan ponselnya, seolah ingin menelepon mereka. Apa yang kamu lakukan? Robert bertanya sambil menahan tangannya. Aku mengalihkan mereka, kata Jessica sambil berbalik. Apakah kamu tidak merasa, kamu masih merasa takut? Kamu masih memikirkan orang lain, kamu harus berikan mereka alasan karena mereka tidak bisa menjagamu, sementara kamu juga takut untuk menghadapi mereka. Kamu takut mereka akan menghentikanmu dan tidak berani pergi langsung. Setiap kata dari Robert membentur hati Jessica, semua benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Jessica. Lari. Kata Robert. Bagaimana? Jessica bertanya lagi. Jadi, kita lari seperti ini. Kata Robert, meraih tangan Jessica dan mulai berlari. Lari. Itu adalah arti harfiahnya. Langsung saja lari. Jessica ditarik dengan kuat dan mulai berlari. Dia memiliki kondisi fisik yang baik, tidak suka berolahraga di tahun-tahun awalnya, tetapi beberapa tahun terakhir ini dia menyukainya dan sepenuhnya dapat mengikuti langkah Robert. Kedua orang berlari menuju persimpangan jalan di sisi lain area C lapangan golf. 2 pengawal di kejauhan melihat adegan ini dan mereka terkejut, lalu langsung mulai mengejar 2 orang tersebut dengan gila-gilaan. Robert menarik Jessica berlari ke persimpangan jalan. Di persimpangan jalan, ada barisan mobil tur terbuka listrik yang diparkir. Di sini bisa dipakai sesuka hati, bisa dikendarai sendiri atau bisa juga dikendarai oleh staf klub. Semua kuncinya ada di dalam mobil. Robert menarik Jessica naik ke mobil wisata. Setelah memutar kunci dan menekan pedal gas, mobil wisata itu tiba-tiba melaju. Pengawal berlari mendekat, juga mengejar dengan mobil wisata. Setelah beberapa menit kemudian, kedua orang kembali ke gedung klub, masih berlari. Robert menariknya melewati aula, berlari masuk ke parkir besar di depan pintu. Kemudian naik ke mobil lagi. Naik Lamborghini milik Robert. Suara mengaum mesin tiba-tiba bergema di dalam area parkir. Lamborghini biru melompat ke belakang, bergerak ke jalur kendaraan sebelum menerobos ke jalan raya utama dan kembali melompat ke belakang langsung menuju ke pintu gerbang. Ketika 2 pengawal berlari keluar dari pintu utama gedung, Lamborghini biru sudah melaju keluar dari halaman klub dan pergi tanpa jejak. 2 pengawal sudah hampir menggila. Mereka berhenti sejenak, seseorang berteriak, "Aku akan mengambil mobil." Lalu berlari gila-gilaan ke sisi lain. Seorang lagi mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor telepon dengan tangan gemetar. Langsung terhubung. "Nyonya, Nona telah pergi dengan anak itu." Pengawal berkata dengan panik dan suaranya agak gemetar. "Apa katamu?" Suara di ujung telepon hampir menusuk telinga. Bab 78. Kondisi jalan di pinggiran utara sangat bagus, namun sedikit sekali kendaraan. Karena terlalu terpencil, hampir tidak ada kendaraan di jalan. Robert menekan pedal gas sampai mentok,
kecepatan Lamborghini meningkat dengan cara yang paling mengerikan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kecepatan mobil Lamborghini sudah tembus 200 km per jam. Jessica duduk di kursi penumpang, tubuhnya menekan ke belakang keras pada kursi dan kakinya tanpa sadar mendorong ke depan. Saat dia baru naik mobil dan duduk, jantungnya berdetak sangat kencang. Bukan karena lelah berlari, tetapi karena gugup dan kegembiraan. Dia sebelumnya tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan berlari bersama seorang pria yang baru dia kenal kurang dari 1 jam. Berlari sambil berpegangan tangan. Bagi gadis biasa, ini mungkin hanya perilaku normal setelah cinta pada pandangan pertama atau aktivitas normal setelah berhasil berkenalan dengan jodoh. Bagi dia, itu adalah hal yang tabu. Tapi sekarang, kecepatan mobil yang terus meningkat, merangsang adrenalinnya. Napasnya sangat berat dan detak jantungnya semakin intens. Takut? Tanya Robert sang pengemudi dengan senyum sinis. Tidak takut. Wajah Jessica memucat, namun dia mengatakan tidak takut. Meski jalan tanpa kendaraan, cara mengendarai seperti ini sangat menakutkan. Segala sesuatu di luar jendela mobil di kedua sisi bergerak mundur dengan cepat seperti sinar mengalir. Kecepatan mobil seperti ini, sedikit kelalaian saja akan menyebabkan kehancuran mobil dan kematian. Jessica bukan tidak takut, tetapi juga tidak terlalu takut. Lebih banyak ada sensasi yang menggugah. Ini adalah pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya. Selain itu, Robert pernah mengajak Selina untuk balapan mobil. Selina suka adrenalin tinggi, tetap jika keberanian ini berlebihan, dia akan merasa takut dan meminta Robert untuk mengemudi lebih pelan. Namun, Jessica tidak pernah melakukan hal ini. Semakin besar tekanannya, semakin besar pula pantulannya. Jessica adalah jenis wanita yang sangat mudah berpindah dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya karena dia telah tinggal di satu titik terlalu lama. Semakin baik perilakunya, semakin gila dia bisa menjadi. Meskipun Jessica pernah memiliki banyak ide, dia tidak pernah berani melakukan sesuatu yang melewati batas. Hampir semua hal mampu membuatnya berhati-hati. Semakin berhati-hati, semakin dia akan merasa tertekan. Kring, ponsel berdering. Itu milik Jessica. Meski suara angin sangat keras di kecepatan mobil ini, tetap masih bisa terdengar. Jessica mengambil ponselnya dan wajahnya langsung berubah drastis begitu melihatnya. Robert tidak perlu melihat untuk tahu. Itu adalah telepon dari ibunya. Jessica tidak berani menjawab. Mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk menjadi diri sendiri sehari, kata Robert sambil menurunkan kecepatan mobil. Jessica menatap Robert sekali lagi, kemudian melihat ke arah ponsel yang terus berdering. Dia ragu selama beberapa detik sebelum akhirnya membangun keberanian, menjawab panggilan dan meletakkan ponsel di telinganya sambil berkata, "Ibu. Di mana kamu?" "Naik mobil." "Dengan siapa?" "Teman." "Jessica. Bagaimana aku mengajarimu?" "Teman. Kapan kamu berteman? Apakah kamu tidak tahu statusmu sendiri? Apakah dia pantas untukmu? Akankah aku membesarkanmu untukmu berlari bersama pria lain? Bahkan berlari bersama dengan dia sambil berpegangan tangan. Mana harga dirimu? Di mana sopan santunmu? Sungguh, kamu sangat mengecewakanku. Kuberitahu kamu, Jessica, kamu harus kembali. Sekarang. Segera. Kembalilah kepadaku." Awalnya ibunya bertanya dengan suara yang dingin dan keras, tetapi tidak lama kemudian, dia tiba-tiba meledak dalam kemarahan dan bahkan tidak memanggil putrinya dengan sebutan sayang atau sejenisnya, dia langsung menyebut namanya. Suara begitu keras, hingga Robert juga bisa mendengarnya samar-samar. Langsung saja mata Jessica memerah. Ibunya sudah lama tidak memarahinya dengan suara keras begitu karena dia selalu baik dan luar biasa. Robert terus menurunkan kecepatan kendaraan, akhirnya dia mengendalikan kecepatan mobil menjadi 60 km per jam. Kemudian dia mengangkat tangan dan menekannya, menurunkan kaca jendela mobil. Angin tiba-tiba menerpa ke dalam mobil. Suara angin yang berhembus juga masuk ke dalam ponsel. Robert menoleh dan melihat sekilas ke arah Jessica. Jessica juga membalikkan kepala untuk melihat Robert. "Kenapa tidak berbicara? Apakah kamu berpura-pura bisu? Jessica, jangan lupa margamu. Apakah kamu tidak merasa malu karena melakukan hal memalukan seperti ini?" Robert masih bisa mendengarnya meskipun samar-samar. Apakah ini disebut skandal? Apakah itu hal yang memalukan jika berlari sambil bergandengan dengan seorang pria? Dalam pandangan ibu Jessica, itu adalah hal yang tabu. Dia adalah seorang wanita yang berasal dari keluarga yang sangat tradisional dan memiliki kekuasaan yang kuat. Robert melirik Jessica lagi tanpa berbicara.
Ada beberapa pilihan yang pada akhirnya harus diputuskan oleh Jessica sendiri. Hanya setelah dia memutuskan, dia benar-benar bisa melepaskan diri. Ibu, aku adalah manusia. Manusia yang hidup, bukan boneka milikmu. Apa katamu? Suara tajam dari ponsel bergetar di udara, namun segera hilang. Setelah Jessica berbicara, dia langsung melemparkan ponselnya keluar jendela mobil. Karena mobil sedang bergerak ke depan, ponsel tersebut jatuh dan hancur berantakan di tanah sekitar 10 meter di belakang mobil. Di dalam mobil, Robert menekan tombol lagi, menyebabkan kaca mobil naik ke atas. Dia tiba-tiba mengurangi kecepatan dan membuka jendela mobil dengan tujuan agar Jessica menjatuhkan ponselnya. Jessica mengerti dan dia membuat keputusan. Ada beberapa hal yang setelah pertama kali terjadi akan ada kedua kali. Sejak Jessica memutuskan untuk lari bersama Robert, dia telah mulai berubah. Kemungkinan ibumu akan mengerahkan semua kekuatan keluarga Tan untuk mencari kita berdua, kata Robert dengan senyum samar. Dia takut kehilangan muka, dia juga tidak. Tidak akan membuat keributan besar. Jessica menjawab sambil memutar kepalanya melihat keluar jendela mobil. Pada saat ini dia sangat sedih, tetapi ada sedikit ketegasan di wajahnya. Sebenarnya dia sudah mulai tidak mengerti ibunya sejak lama. Mengapa hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang lain tidak bisa dilakukan oleh dia? Dia pasti harus hidup di depan orang yang terhormat. Tidak diperbolehkan memiliki kekurangan apapun. Ibu selalu memiliki harapan yang tak terbatas padanya, sehingga juga ada tuntutan yang sangat tinggi. Apa kamu tidak takut jika aku menculik dan menjualmu? Tanya Robert sambil tersenyum. Tentu saja, ini hanyalah lelucon. Mengingat popularitas Jessica di kota Wistoria, itu mustahil. Namun makna yang disampaikan sangat tepat, Jessica memahaminya. Bukankah kamu pacarnya Lina? Seorang pria yang tahu kelemahanku yang mengetahui diriku yang sebenarnya. Sengaja datang untuk mengacaukan hidupku. Jessica menatap Robert. Dia bukan orang bodoh, justru kecerdasannya sangat tinggi. Sebenarnya dia paham bahwa beberapa tindakan Robert bukanlah tanpa maksud. Misalnya, pukul dia. Kamu tahu dan masih mau keluar bersamaku. Robert sama sekali tidak terkejut Jessica tahu. Bagaimanapun alasan mereka bertemu adalah karena Robert tahu rahasianya. Apa pentingnya mengetahuinya? Balas Jessica, kemudian memalingkan mukanya lagi ke arah jendela mobil. Dia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, tidak ada seorang pun yang berani mendekatiku, aku selalu hidup dalam cahaya sendirian. Semua orang, bahkan termasuk beberapa kerabat, mereka memujiku saat aku masih kecil dan bilang kalau aku adalah yang terbaik. Aku adalah anak yang selalu mendapatkan nilai 100%. Setelah agak lebih besar, mereka berpikir aku berbeda. Setelah lebih besar lagi, aku tumbuh dewasa, aku memulai usaha, mulai bekerja di perusahaan, mereka mulai menghormatiku dan memujiku. Semua orang memujiku dan orang tuaku, ayah aku sibuk bekerja, tapi dia selalu bilang pencapaian terbesarnya dalam hidup ini bukanlah grup Makmur Jaya, melainkan aku. Dia telah membesarkanku. Itu adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Dia akan berkata seperti itu kepada siapa saja, di acara bisnis, di pesta ulang tahun, bahkan di meja perundingan. Ibuku. Dia berharap aku hidup sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Dia ingin aku menjadi lebih baik, selalu lebih baik daripada hari kemarin. Bahkan dia tidak membiarkan aku makan piring kedua karena aku tidak boleh gemuk, sedikit pun tidak boleh. Dia berpikir aku haruslah menjadi yang tercantik. Selamanya. Jessica berkata dengan mata memerah lagi. Karena Robert tahu rahasianya, itulah sebabnya dia berbicara begitu jujur kepada Robert. Robert tahu dia seharusnya orang pertama yang mendengar kata-kata itu darinya dan juga harus menjadi yang terakhir. Jessica menghirup udaranya sejenak dan diam. Dia menoleh kembali ke Robert dan berkata, meski aku tahu kamu melakukannya dengan sengaja, aku juga sadar mungkin kamu satu-satunya kesempatanku. Dan lagi, kamu membuatku merasa nyaman. Sungguh. Tentu saja Robert akan membuatnya merasa nyaman karena dia sangat mengenalnya. Dia juga tahu alasan kenapa Jessica tetap menerjang meski ada bahaya, adalah karena dia sudah lama ingin melakukan hal tersebut. Aku percaya bahwa kamu telah membuat pilihan yang benar, membuat perubahan lebih awal selalu lebih baik daripada penyakit sudah parah dan tidak ada obat yang dapat menyembuhkan. Kata Robert dengan senyuman. Berhenti. Teriak Jessica tiba-tiba. Robert memutar kepalanya melihat ke Jessica. Kakinya menginjak rem, kecepatan mobil cepat kembali ke nol dan berhenti di pinggir jalan. Kamu adalah pacar Lina, tidak berani menceritakan kejadian hari ini bukan?
Kamu takut dia mengetahui hal ini bukan? Jessica mengoceh dan langsung membuka sabuk pengaman. Napasnya semakin cepat, dia merentangkan lengan dan mengaitkan lehernya ke Robert, langsung mencium bibir Robert. Robert agak terkejut. Karena saat ini terjadi lebih awal dari yang dia bayangkan. Pantulan setelah tekanan ekstrim sungguh sangat menakutkan. Bab 79. Jessica agak gila. Dia tidak akan berciuman, tetapi dia sangat gila. Ini adalah tindakan yang akan membuat citra yang telah dia pertahankan selama bertahun-tahun, semua kegemilangan di tubuhnya hancur sepenuhnya. Orang yang semakin mendekati kesempurnaan, semakin tidak boleh memiliki kekurangan. Begitu muncul akan menyebabkan kehancuran total. Orang biasa, bahkan mereka yang memang memiliki masalah besar tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Seakan-akan seorang penjahat yang telah melakukan banyak kejahatan tiba-tiba mulai melakukan hal baik, orang di sekitarnya akan mengatakan dia telah berubah menjadi emas yang tak ternilai. Sangat mudah bagi penjahat untuk menjadi orang baik. Cukup meletakkan pisau penyiksaannya, dia bisa langsung menjadi dewa. Sedangkan orang baik, seorang pria baik yang telah melakukan banyak kebaikan tiba-tiba melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak dapat diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Itu seperti jatuh dari surga ke neraka. Orang-orang di sekitar akan mengatakan dia berpura-pura, mengatakan ternyata dia adalah orang seperti itu. Mereka mengatakan semua kebaikan yang dia lakukan sebelumnya adalah palsu. Jessica telah selalu menanggung beban tekanan dari menjadi orang baik. Beban di punggungnya terlalu berat yang menekannya hingga dia tak bisa bernapas. Dia sudah muak sejak lama. Hiss. Tiba-tiba Robert menarik napas dalam, mendorong Jessica dengan keras. Setelah itu, mengangkat tangannya dan menyentuh sudut bibirnya. Saat dia melihat ujung jari-jarinya, ada darah. Cium ya cium, kenapa menggigit orang? Kata Robert sambil menyentuh sudut bibirnya lagi. Meskipun lukanya tidak terlalu parah, tetap saja berdarah. Jessica yang didorong dengan keras menatap langsung ke Robert sambil bernapas sangat keras. Dia langsung mendekat lagi sambil merangkul leher Robert dan menciumnya. Tunggu sebentar, jangan. Tunggu sebentar. Robert lagi-lagi mendorong Jessica sebanyak 2 kali, Jessica selalu didorong namun kemudian mendekap kembali. Bisakah kamu tenang sedikit? Plak. Sebuah tamparan yang jernih. Sebenarnya Robert tidak memukul dengan sangat keras, Jessica masih harus bertemu orang dan wajahnya tidak bisa terluka. Namun di dalam mobil jenis lingkungan yang tertutup, tamparan ini benar-benar terdengar sangat keras. Wajah kiri Jessica langsung memerah karena tamparan. Dia menutupi wajahnya dan tiba-tiba menjadi patuh. Memang dia dipukul di pipi kirinya, tetapi seluruh wajahnya memerah sampai merah padam dan napasnya sangat cepat. Dia tanpa sadar menyatukan kedua kakinya dan memalingkan kepala menatap Robert. Tatapan matanya sangat unik. Tidak ada keluhan, tidak ada kemarahan, juga tidak ada ketidakpercayaan. Sebaliknya, malah membawa sedikit harapan. Apakah kamu gila? Robert Tex memarahi dan mencubit lengan Jessica. Jessica merasa sakit dan mendekapnya ke belakang, menutupi bagian lengan yang diperas dengan tangannya. Sungguh sangat sakit. Namun Jessica masih menatap langsung ke Robert. Wajahnya semakin merah, seolah-olah akan berdarah. Tatapannya masih begitu unik. Robert sengaja memukulnya dan juga sengaja mencubitnya. Bukan benar-benar marah, tetapi sengaja. Robert bukan jenis pria yang akan memukul perempuan begitu saja ketika marah. Pria seperti apa itu? Namun, jika seorang perempuan ingin dipukul, itu adalah cerita yang berbeda. Inilah rahasia terlarang dari Jessica. Dia adalah seorang masokisel. S dan M. Sebenarnya, kedua huruf ini adalah inisial dari 2 nama orang. Ada seorang bangsawan Prancis pada abad ke-18 yang bernama Donatien Alphonse Francois de Sade, atau lebih dikenal sebagai Marguis de Sade. Dia terkenal karena beberapa bukunya dan skandal masyarakat. Dia adalah seorang sadis, mendapatkan ketenaran melalui bukunya, 120 Hari Sodom, yang merupakan film terlarang yang telah diadaptasi menjadi film yang berada di puncak 10 film terlarang di dunia. Satunya lagi, yakni penulis Austria abad ke-19, Leopold von Sacher-Masoch. Dia dikenal melalui karyanya yang berjudul, Venus in Furs, yang menceritakan tentang cerita perbudakan dan dominasi sadomasochis. Pengaruhnya sangat besar dan luas tersebar. S adalah inisial dari nama Marguis de Sade yang merupakan simbol dari sadisme. M adalah inisial dari nama penulis Leopold von Sacher-Masoch, yang melambangkan masokisme. Jessica adalah seorang M, dan Robert tahu.
Jessica menemukan bahwa dia memiliki sifat ini 3 tahun lalu, dalam sebuah kebetulan. Setelah bekerja keras, untuk mengurangi tekanan yang ditimbulkan oleh keluarga, pergaulan, dan pekerjaan, dia pergi ke pusat kebugaran di rumahnya untuk memukul tas pasir. Pada saat itu, dia menjadi tertarik setelah penjaga wanitanya memberikan beberapa instruksi acak dan menjelaskan teknik memukul dengan benar. Dia ingin berduel dengan penjaga wanitanya di atas panggung. Benar-benar terjadi. Pemandu wanita mendorongnya dengan sangat hati-hati, namun sayangnya masih saja gagal. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Jessica mendapatkan pukulan. Rasanya, dia bahkan merasa ada semacam kebahagiaan di dalamnya. Segar. Dia mengatakannya dengan mulutnya sendiri. Alasan Robert mengetahui semuanya dengan jelas, mengetahui bagaimana dia menemukannya, termasuk detail. Adalah karena semua itu diceritakan langsung oleh Jessica kepadanya. Ini adalah tentang kehidupan siklus reinkarnasi di mana suatu saat Robert berhasil menjatuhkannya. Beginilah caranya menemukan dan mengekspresikan keistimewaan tersembunyinya. Namun setelah itu, dia tidak pernah memukul orang lain lagi dan juga tidak pernah memukul tas pasir lagi. Setelah insiden di mana dia tidak sengaja dipukul oleh pengawal wanitanya, ibunya mengetahui dan tidak memperbolehkannya berlatih atau memukul tas pasir lagi. Seiring waktu, hal itu akan menimbulkan garis yang jelas di lengannya dan merusak kecantikannya yang sempurna. Setelah itu, Jessica telah berulang kali memastikan keistimewaan tersembunyi dirinya sendiri dengan berbagai cara. Dia pernah mencubit dirinya sendiri, menusukkan jarum ke jari-jarinya, bahkan pernah diam-diam membeli lilin dan menuangkan lilin yang mendidih, menampiknya ke lengan sendiri. Dia memastikan bahwa dia memiliki kecenderungan tersebut. Mungkin karena terkekang terlalu ketat atau mungkin karena dia sudah terlalu lama menekan perasaannya, keadaan ekstrim pasti akan berbalik. Dia menemukan rasa keterikatan dalam setiap rasa sakit kecil bisa meredakan tekanannya, melepaskan emosinya, membuatnya rileks dan bahkan menikmatinya. Setelah memastikannya, Jessica pernah merasa sangat ketakutan dan merasa dirinya adalah seorang yang tidak normal. Dia telah mencari banyak informasi tentang ini di internet. Dia masih sedang mencari informasi sebelum tanpa sengaja menemukan sebuah forum. Sebuah forum yang bisa disebut sebagai tempat berkumpul orang-orang di forum itu, jika bukan S, maka M. Ada banyak orang yang sama seperti dia. Postingan di forum juga terkait dengan hal-hal tersebut. Ada yang mencari teman, ada yang mengaku bingung, ada yang merasa dirinya abnormal dan mencari pengakuan, ada juga beberapa video, menyelesaikan tugas, atau teks terkait. Jessica pernah diam-diam membaca selama waktu yang lama dan melihat informasi di forum itu. Dia hanya melihat dan tanpa mengatakan apapun. Beberapa kali saja dia membalas, semuanya dalam posting yang mencari pengakuan, memberi semangat kepada orang-orang yang sama-sama takut dan bingung dengannya. Selama setahun lamanya, ini adalah hal yang terjadi. Sampai 2 tahun yang lalu. Akhirnya Jessica membuat postingan pertama dan satu-satunya dari dirinya. 3.000 kata penuh. Dalam postingannya, Jessica juga mengungkapkan kebingungannya, menyebut tentang keluarganya, tidak membahas latar belakang keluarga dan bagaimana keluarganya memperlakukannya. Banyak sekali keluhan tanpa malu-malu tentang keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Bahkan mengekspresikan keputusasaan terhadap kehidupan, mengatakan dirinya adalah boneka yang dihias dengan indah. Jessica menekankan bahwa dia merasa jengkel dengan ibunya yang kuno, keras kepala, otoriter dan sangat ingin mengendalikan segalanya. Tentu saja, Jessica juga menyebutkan sifat tersembunyi dirinya. Tujuan dia membuat postingan ini pada dasarnya adalah untuk meluapkan, jadi dia mengatakan semua yang harus dan tidak seharusnya dikatakannya. Di internet, dia berhadapan dengan beberapa orang asing, tidak berhadapan muka, tidak ada yang mengenal siapapun dan tidak mungkin tahu siapa orang lain. Karena itulah dia berani mengatakannya. Dia berkata ingin jatuh cinta, ingin diperlakukan biasa saja. Dia berharap orang-orang di sekitarnya berhenti berlaku sangat berhati-hati padanya, berhenti menempatkannya pada posisi yang sangat tinggi. Dia juga berkata dia ingin memberontak terhadap ibunya, ingin melakukan semua hal yang ibunya melarangnya lakukan. Semakin di luar batas, semakin baik. Posting ini pada dasarnya adalah postingan untuk meluapkan perasaan. Meski Jessica telah mengatakannya semua, dia tidak menyebutkan tentang mencari teman dalam postingannya. Intinya adalah melampiaskannya. Akan tetapi di forum itu, tidak ada satupun yang peduli mengapa dia menjadi M. Setelah postingan tersebut dikirim, Jessica terkejut.
Bukan hanya postingannya sempat menjadi trending di forum dengan mendapatkan ribuan balasan, dia juga menerima ratusan pesan pribadi dari forum dalam semalam. Hampir semua adalah undangan untuk dia. Dia benar-benar ketakutan. Penyesalan yang amat sangat. Dia merasa dirinya tidak sejalan dengan orang-orang di forum itu hanya penuh dengan orang gila. Dia menyesal telah memposting hal tersebut, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara untuk menghapusnya. Dia telah mencoba menghubungi administrator forum, tetapi mereka tidak mengizinkan untuk menghapusnya. Server forum tersebut berada di luar negeri, jadi sangat sulit baginya untuk menggunakan hubungan yang dia miliki untuk mencoba menutupnya atau lebih tepatnya, dia bahkan tidak berani untuk menggunakan hubungan tersebut untuk menutup forum. Karena dia tidak berani membiarkan siapapun mengetahui apa hubungannya dengan forum ini. Setelah banyak hari berlalu, dia sering memantau forum dan melihat kapan popularitas postingannya menurun. Setelah popularitas kiriman tersebut menurun, dia jarang melihat forum tersebut dan secara bertahap berhenti membacanya. Dia memutuskan untuk melupakan semuanya, menjadikan keistimewaannya sebagai rahasia abadi di dalam hatinya. 2 tahun telah berlalu, dia tidak lagi ingat hal ini, sampai dia bertemu dengan Robert. Bab 80. Saat itu, setelah Robert mengirim pesan singkat ke Jessica sangat terkejut dan takut. Rahasia Jessica adalah bahwa dia adalah M, tetapi masalahnya bukan pada M itu sendiri. Meskipun Jessica adalah M, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dia menahan diri, dia takut, dia masih mempertahankan kemuliaan dirinya. Jadi, masalahnya bukan karena dia adalah M. Ya, Robert bisa membuktikan kalau Jessica memang begitu. 2 tahun lalu, postingan yang dikirim oleh Jessica di forum adalah sesuatu yang fatal baginya. Jika bukan karena adanya postingan yang tidak bisa dihapus, Jessica benar-benar tidak memiliki alasan untuk takut. Jika tidak bisa dibuktikan, itu berarti pemfitnahan. Namun, reputasi Jessica sangat baik, sehingga sulit untuk dicemarkan dengan mudah. Tidak ada seorang pun yang akan percaya. Ngomong-ngomong, Robert menemukan keistimewaan tersembunyi dari Jessica juga bisa dianggap sebagai kebetulan. Dia pernah melakukan penyelidikan rinci tentang keluarga Tan pada tahun sebelumnya dengan fokus pada penyelidikan Jessica. Hasilnya, dia menemukan bahwa Jessica benar-benar hampir sempurna dari dalam hingga luar. Seseorang yang telah menjadi sempurna seolah-olah akan meninggalkan dunia fana ini. Dia begitu sempurna Robert hampir percaya. Kemudian, pada tanggal 7 Juli Robert dalam penyelidikannya terhadap Jessica sekali lagi berhasil mencuri komputer pribadi Jessica. Di dalam komputer Jessica, dia menemukan sebuah folder misterius yang sangat tersembunyi. Folder dengan kunci dan tidak bisa dibuka tanpa kata sandi. Robert tidak memiliki kata sandi. Dia menggunakan teknik peretasan untuk membobol folder tersebut secara paksa dan melihat isinya. Ada beberapa film pendek. Melihat film adalah sesuatu yang sepertinya bisa dilakukan oleh 10 orang, lebih banyak oleh pria. Biasanya, wanita juga akan menonton pada titik tertentu karena alasan keingintahuan dan lainnya. Tentu saja, beberapa orang juga suka menonton film. Tidak ada masalah dengan itu, tidak ada kebutuhan untuk merahasiakan perasaan Robert. Namun film pendek yang disembunyikan oleh Jessica adalah sebuah genre khusus. Yaitu film di mana pria memukul wanita dan sangat, itu. Ini sungguh tidak benar. Setelah sadar ada masalah, Robert juga menemukan beberapa riwayat penelusuran di browser komputer pribadi Jessica, serta beberapa kata sandi akun yang disimpan otomatis. Jadi, dia tahu bahwa Jessica adalah bulan purnama kapan muncul, dan juga tahu tentang postingan yang diposting oleh Jessica di forum tahun itu. Dia tahu segalanya. Pada tanggal 7 Juli terakhir dalam hidup Robert yang juga 4 hari lalu, pada malam hari di bar, Robert pernah berbicara tentang Jessica dengan Selina. Karena kasus perampokan besar-besaran di toko Permata Jaya, Selina tidak percaya pada kata-kata Robert tentang reinkarnasi dan tidur dengan wanita. Dia menunjukkan berita kepada Robert dan bertanya apakah Robert pernah tidur dengan Jessica. Robert mengakui telah tidur dengannya. Selina tidak percaya. Robert mengatakan bahwa Jessica memiliki kelemahan fatal, yang memungkinkan dirinya untuk dengan mudah mengalahkannya. Meskipun Selina masih tidak percaya, dia terus bertanya apa kelemahannya. Robert tidak mengatakan apa-apa dan hanya membiarkan Selina menebak. Jessica adalah M, dan postingan di forum tersebut merupakan kelemahan fatal darinya. Postingan itu membuat Robert bisa melakukan kontak pribadi dengan Jessica dan dia adalah M. Tantangannya untuk mendapatkan hatinya tidaklah terlalu sulit.
Asalkan dia mendapatkan pemahaman yang cukup tentang dirinya, tidak perlu membuat rencana yang terlalu rumit dan dia bisa mendapatkan hatinya dalam 1 hari. Kamu tidak malu? Tidak lihat tempat. Ini di pinggir jalan besar. Meskipun sedikit mobil, jika ada mobil yang lewat dan melihat kamu bersamaku di dalam mobil, apakah kamu masih mau punya malu? Bisa tidak? Berpikir sedikit lebih jauh. Robert sekali lagi menceramahi Jessica yang berada di kursi penumpang sambil memegang lengannya. Jessica tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya tampak agak tersiksa, tetapi tatapannya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Meski ada sedikit kesan mengharukan, yang lebih dominan adalah tatapan mata yang spesial tersebut. Kamu ini, punya otak tidak sih? Kata Robert sambil mencubit Jessica. Jessica terlihat sangat kesakitan hingga matanya memerah. Dia kembali menghindar ke belakang, dengan suara mendesah pelan, "Aku salah, ya." Jessica selalu menyembunyikan dan mengendalikannya. Dia tidak berani memberontak kepada ibunya dan tidak pernah berani melewati batasi. Namun hari ini Robert berhasil menggali keistimewaan tersembunyi dari dirinya. Robert memberinya keberanian, memotivasinya dan membawanya sampai tahap ini. Ini bukanlah hal buruk baginya, setidaknya itu yang dipikirkan oleh Robert. Masalah Jessica telah terbentuk seiring waktu. Jika dia tidak melakukan penyaluran dan pembebasan yang masuk akal, maka kelak dia pasti akan mengalami depresi, bahkan mungkin bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ayo, duduk dengan benar. Robert kembali memerintah Jessica, duduk lebih tegak. Jessica langsung bergerak sedikit dan menatap Robert dengan cemas. Pakai sabuk pengamanmu. Robert lagi-lagi menegur dengan tegas. Jessica pun mengikat sabuk pengaman. Robert berteriak padanya. Jessica berharap diperintah seperti ini, tentunya perintah yang membuatnya merasa nyaman. M juga tidak bisa menerima semuanya, misalnya berbagai pembatasan dan rencana yang dikendalikan oleh ibu Jessica, itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ganti tempat, kata Robert, sebelum kembali menghidupkan Lamborghini-nya. Jalan. Kita mau pergi kemana? Jessica bertanya dengan bisikan. Suaranya sangat lembut dan halus. Sekarang dia benar-benar dalam kondisi tertentu. Kamu mau pergi kemana? Tanya Robert. Kamu bilang pergi kemana, maka kesitulah kita akan pergi, ujar Jessica dengan suara pelan, menatap ke arah Robert dengan penuh semangat yang berbeda. Ayo ke rumahku, kata Robert. Baik, Jessica mengangguk, kemudian secara tidak sadar menyatukan kedua kakinya. Robert menekan pedal gas, kecepatan mobil melonjak tajam. Pulang ke rumah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Meski Jessica adalah seorang wanita yang belum pernah disentuh oleh seorang pria, pada kenyataannya dia selalu berpikir tentang itu. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang M dan seorang wanita berusia 27 tahun dengan sekresi hormon yang sangat aktif. Tekanan yang dia rasakan sangat keras dan sebanding dengan keinginannya yang dia pendam. Nama pengguna, bulan purnama kapan muncul, milik Jessica di forum ini sebenarnya tidak dipilih secara sembarangan. Melalui nama pengguna ini, dia telah menyampaikan pemikirannya dengan sangat samar. Bulan Purnama Kapan Muncul, adalah salah satu puisi yang ditulis oleh Xavier dengan judul asli, Lagu Air. Marga Jessica adalah Tan dan nama depannya adalah Jessica. Dalam puisi Xavier ada sebuah kalimat seperti ini, menari dan bermain dengan bayangan yang jernih, seakan-akan di dunia manusia. Tidak dapat dipungkiri, orang-orang yang berbudaya, bahkan dalam membuat nama daring pun begitu unggul dan penuh makna. Jadi Robert sekarang tidak berencana untuk menunggu. Dia akan membawa Jessica pulang, lalu menari dengan bayangan yang jernih. Setengah jam kemudian, Lamborghini biru telah kembali ke pusat kota. Seharusnya sudah sampai di rumah, tetapi belum. Robert tidak kembali ke kompleks Vuitton karena rumah tersebut sudah dipindah tangankan kepadanya dan terdaftar atas namanya. Dia akan kembali ke rumah tua yang berada di bawah nama orang tuanya. Keluarga Tan sedang mencarinya, mereka akan memeriksanya. Rumah yang berada di bawah namanya tidak aman, mungkin akan ada orang yang datang secara tiba-tiba. Jadi, kembali ke rumah lama. Kemungkinan hari ini tidak akan ada orang yang mengganggunya.